Modal singkong parut bisa menghasilkan kue secantik dan semewah ini. Bikinnya sangat gampang, tinggal diaduk dan dikukus, hasilnya beneran enak banget. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Saya pakai ukuran 18 cm, kemudian beri 50 gram gula pasir. Gulanya kita taburkan sampai menutupi seluruh bagian permukaan loyangnya. Selanjutnya kita nyalakan menggunakan api yang paling kecil. Ini kita tunggu sampai gulanya berubah menjadi karamel. Untuk loyangnya ini kita geser-geser supaya gulanya mencair dengan merata. Kalau loyangnya dirasa panas bisa menggunakan capitan seperti ini. Kita cairkan gulanya cukup sampai menjadi karamel, jangan sampai gosong karena nanti pahit hasilnya. Kalau karamelnya sudah kecoklatan seperti ini, langsung matikan apinya. Selain dimasak di loyangnya langsung, karamelnya bisa juga ya dimasak di teflon, kemudian bisa dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian karamelnya bisa kita tunggu sampai mengeras. Siapkan 750 gram singkong parut, kemudian bisa diperas terlebih dahulu ya. Setelah diperas hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi dia teksturnya tidak terlalu lembek dan berair. Siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Kalau telurnya ukuran kecil bisa pakai 2 butir. Masukkan setengah sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Lanjut bisa kita masukkan 150 gram gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata dan gulanya agak larut. Setelah gulanya agak larut, kemudian kita masukkan 30 gram tepung tapioka atau sekitar 2 sendok makan munjung. Bisa kita masukkan juga singkong parutnya tadi. Singkongnya gunakan yang masih bagus atau yang masih baru, jadi supaya hasil kuenya maksimal dan juga tidak pahit. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 350 sampai 400 ml santan. Santannya bisa kita masukkan bertahap ya, sambil terus diaduk. Jadi untuk takaran santan memang bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, tergantung kelembapan pada singkongnya. Kita aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata sambil santannya kita tuang sedikit demi sedikit. Selain menggunakan santan, kalian juga boleh menggunakan susu UHT atau susu cair. Total santan yang saya pakai ini kisaran 350 gram ya teman-teman. Bisa kita aduk-aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur merata. Pastikan adonannya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bahan berikutnya siapkan 50 gram margarin. Jadi ini margarinnya sebelumnya sudah saya cairkan, margarinnya bisa kita masukkan semuanya. Selain menggunakan margarin, kalian juga boleh menggunakan butter ya. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kental, bisa ditambahkan santannya. Untuk karamelnya bisa kita lihat ini sudah benar-benar mengeras ya teman-teman. Kalau karamelnya retak seperti ini tidak masalah ya. Selanjutnya adonannya langsung bisa kita tuang. Ini kita tuang semua adonannya ya. Lanjut adonannya bisa kita rata-ratakan seperti ini. Selanjutnya adonannya bisa kita hentakkan ya teman-teman. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan, kemudian masukkan adonannya. Ini kita kukus sekitar 55 menitan ya, atau sampai matang menggunakan api sedang. Lama pengukusan tergantung ketebalan adonan, jadi kalau kalian menggunakan loyang yang ukurannya lebih besar, waktu pengukusannya lebih cepat ya. Setelah sekitar 55 menitan ini sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Kain penutupnya saya double supaya tidak menetes ya uap panasnya. Kalau di permukaan kuenya berair seperti ini tidak masalah ya teman-teman, tapi ini sudah matang. Untuk airnya bisa kita buang saja seperti ini.
Kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum dipotong-potong. Ini kuenya sudah benar-benar dingin dan padat, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkan dari loyangnya tinggal kita sisir bagian pinggirannya seperti ini. Untuk loyangnya tadi tidak perlu diberi olesan apapun ya. Cara mengeluarkan dari loyangnya sangat gampang, tinggal kita balik saja seperti ini. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Kuenya saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Untuk memotongnya saya menggunakan spatula plastik. Kalau kalian menggunakan pisau sebaiknya dialasi menggunakan plastik ya supaya tidak lengket. Kuenya bisa kita potong-potong kembali menjadi beberapa bagian. Untuk ketebalan potongannya bisa disesuaikan sendiri. Bisa dilihat kuenya sangat lentur dan juga lembut, jadi ini tidak keras sama sekali meskipun sudah dingin. Rasa kuenya ini enak, manisnya pas, legit dan juga bikin nagih ya. Satu resep menghasilkan 27 potongan. Kalau hasilnya mau lebih banyak lagi, sebaiknya potongannya bisa diperkecil. Oh iya, kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Jadi setelah dikemas di mika, ini hasilnya lebih rapi dan juga lebih menarik ya teman-teman. Dalam satu mika ini bisa dijual 2.000 sampai 3.000-an ya, tergantung bahan yang kita pakai. Ini yang sebagian tidak saya kemas menggunakan mika karena akan saya konsumsi sendiri. Olahan singkong ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kalau mau dijadikan isian snack box juga cocok banget. Supaya lebih menarik, ini bisa kita beri stiker thank you seperti ini. Kue ini akan tetap lembut dan juga lentur di keesokan harinya, jadi dia tidak keras. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.